Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الابتسامة شد طالع بالنهار. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليلتها. سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال. ليلي Pendahuluan. Remaja muda terpengaruh hal buruk seperti perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Semua itu dilarang dalam Islam karena merusak diri dan masa depan. Bab ini membahas cara menghindarinya agar pelajar tumbuh jadi pribadi yang bertakwa dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Faktor penting adanya perkelahian pelajar, antara lain rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu. Yang kedua, ada social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Ketiga, ada strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Keempat, ada differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah satu pergaulan. Kelima, ada labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Kenakalan remaja dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang menghancurkan mereka untuk berkelahi. Yang kedua, ada delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. 5. Penanganan terhadap pelajar yang menyimpang, yaitu 1. Kepercayaan, kedua, kemurnian hati, ketiga, kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja, keempat, kejujuran, dan yang kelima, mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Dan yang kedua adalah minuman keras. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lain adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat berlandaskan pengertian tersebut. Segala jenis narkoba, minuman keras termasuk makna dari khamr. Termasuk jenis khamr adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak masuk dalam kategori khamr, dan itu berarti diperbolehkan, tidak haram. Berikut hukum tentang khamr dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Berikut ini kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Pertama, ada keharaman khamr dan judi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Ketiga, agar kita menjauhi khamr atau minuman keras, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah karena merupakan tradisi jahiliyah yang sia-sia. Keempat, ada sistem Islam dalam memberi solusi dari perilaku buruk tersebut yang berdasarkan akidah. Kelima, bidang akidah harus didahulukan. Keenam, peran akal atau rasio dan kalbu atau hati nurani sangat penting.
Homer termasuk rich, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, dan bahkan bisa bermakna najis. Lalu ada sikap terhadap Homer, dan yang pertama tidak coba-coba memakainya atau meminum Homer. Dan yang kedua bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pertahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat. Dan yang ketiga mengedepankan pola hidup bersih lahir batin. Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Zat ini bisa memengaruhi sistem saraf dan kerja otak, sehingga pengguna bisa merasa tenang, senang berlebihan, atau bahkan halusinasi. Jika disalahgunakan, narkoba bisa menyebabkan ketergantungan, merusak kesehatan tubuh dan pikiran, serta berdampak buruk bagi kehidupan sosial, pendidikan, dan masa depan penggunanya. Berikut pencegahan penyalahgunaan narkoba. 1. Mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan merokok dan meminum minuman keras. Dan yang ketiga, berani berkata tidak atau menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba. Serta menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab serta kasih sayang. Kesimpulan dari bab ini adalah membahas pentingnya menghindari perkelahian, minuman keras, dan narkoba, karena semua itu merusak akhlak, kesehatan, dan masa depan. Islam melarang keras perbuatan tersebut. Pelajar dianjurkan untuk memperkuat iman, memilih pergaulan yang baik, dan menjaga diri agar tetap jadi pribadi yang sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.